أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبي الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم القيامة الذي قد وعد الله وعده في كتاب الله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وأصحابه haqqa qadrihi wa miqdaril adil. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah di penghujung bulan Syawal 1446 Hijriah di hari Jumat ini kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk tetap istiqamah menjalankan salah satu tugas suci kita sebagai hamba Allah. Insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Jumat di Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia ini. Salawat beriring salam semoga tetap hendaknya dilimpahkan, dicurahkan dan diberikan pada panutan kita, junjungan alam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya insyaallah masih patuh tunduk taat menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam setiap khutbahnya khatib senantiasa berpesan, dan memang merupakan rukun khutbah yang harus senantiasa disampaikan. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Ittaqullah haitsu ma kunta wa bis-sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Karena kita menyadari dan meyakini dengan iman dan takwa itulah insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita pun juga akan mendapatkan rezeki yang halal, barokah, serta diberi jalan keluarnya dengan mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dengan iman dan takwa itu pula insyaallah kita akan terhindar dari siksa api neraka yang tiada banding dan tiada tara. Dan insyaallah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dengan iman dan takwa itu pula kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan yang belum pernah kita merasakan di dalam hidup dan kehidupan ini. Keluhuran
ketinggian dan keagungan dari martabat surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana disabdakan oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la 'udhun sam'at wa khatar ala qalbi bashar." Mata belum pernah melihatnya saking indahnya, telinga belum pernah mendengarkannya saking merdunya, bahkan tergoreskan dalam hati yang sangat dalam pun. Inner in your heart, not believe it. Semua itu kata Allah, u'iddat lil muttaqin, ready for the benefit, itu Allah Subhanahu wa taala hanya dan hanya disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di pembukaan khutbah tadi saya mengambil satu ayat dari Quran surat Ad-Dariyat 51, surat 51 ayat ke-56 yang bunyinya sangat pendek. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadanya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nilai dari pengabdian dan bakti itu atau kerja itu sebenarnya akan berpulang kepada kita sendiri sebagai makhluk yang diperintahkan untuk mengabdi. Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar, mantan Menteri Agama yang biasanya selalu menjadi Ketua Umum Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional dan internasional, yang alhamdulillah saya selalu membersamai beliau menjadi Dewan Hakim untuk Musabaqah karya tulis ilmiah kandungan Al-Quran sesuai sebagai akademisi sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Beliau sering sampaikan, ya, andaikan semua manusia di dunia ini tidak patuh dan tidak tunduk kepada Allah, itu tidak akan mengulangi harkat, derajat, martabat, ketinggian dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, menurut beliau, andaikan semua orang di sini patuh, tunduk, taat kepada Allah, itu pun juga akan menambah keluhuran dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ada atau tidak ada manusia tidak ngefek bagi Allah itu. Jadi ibadah yang kita lakukan betul kita ditujukan kepada Allah, tetapi nilai daripada ibadah itu akan kembali kepada kita yang melakukan ibadah itu sendiri. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dan seterusnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi ibadah yang kita lakukan itu tentu ada berbagai aspek, tidak semata-mata, karena ibadah itu mencakup paling tidak 3 aspek yang harus kita pahami. Dan itu alhamdulillah sudah saya tulis dalam buku ke-6 Pendidikan Agama Islam di Universitas Indonesia, ya. Itu ada 3 aspek dalam beribadah itu, yaitu ada aspek ibadah itu ada yang sifatnya spiritual, ada yang sifatnya intelektual, dan ada juga yang sifatnya sosial. Ibadah yang sifatnya spiritual berupa puasa, sholat, membaca Al-Quran, zikir, doa, itikaf, dan amalan hati, termasuk di dalamnya ikhlas, khusyuk, syukur, sabar, tawakal, dan taubat. Maka inilah termasuk ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang boleh dikatakan ibadah mahdoh yang spiritual tersebut. Kita tentu harus punya target. Kalau ketika kita kemarin bulan suci Ramadan, umpamanya one day one good, maka paling tidak selama 1 bulan kita sudah khatam Al-Quran dan ibadah-ibadah spiritual lainnya. Yang kedua, ada ibadah yang sifatnya intelektual. Ibadah yang sifatnya intelektual itu yaitu aktivitas belajar agama dan ilmu lainnya yang bermanfaat. Kalau menurut Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi,
yang wafat pada hari Senin tanggal 14 Jumadil akhir tahun 1111 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, alhamdulillah saya pernah membeli ketika saya mengikuti reward ya hadiah dari Kemenristek Dikti dalam program Seko Spiritual Pedagogi Indidik atau Ad-Daurah Al-Qasirah li Tarbiyatir Ruhiyah fil Misr. Di situ disebutkan bahwa menurut Imam Syafi'i yang dimaksudkan dengan selalu kita beribadah itu ada yang sifatnya intelektual. Selalu terus kita membaca, belajar agama dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi ilmu lainnya itu apa saja yang bermanfaat dalam hidup dan kehidupan harus kita menjadi pelajaran. Profesor Dr. Al-Quraishi dalam tafsirnya Al-Misbah dia sebutkan Iqra yang dimaknai Iqra di situ kan bukan hanya sekedar membaca dalam makna ayat-ayat tanjiliyah dalam Al-Qur'an, tetapi ayat-ayat kauniyah alam semesta yang harus kita baca. Itulah namanya disebut dengan ibadah intelektual, tafakur dan juga mencoba menuliskan apa yang dipelajari dan direnungi, segera mengamalkan ilmu yang kita miliki. Alhamdulillah wasyukurillah, ada salah satu buku saya yang ke-11 dari buku yang 5 yang sudah mendapatkan haki. Buku ini memang kita ajarkan di mahasiswa kajian Timur Tengah dan Islam S2 dalam 3 mata kuliah yang saya ajar, yakni pertama sistem lembaga keuangan Islam, yang kedua fikih dan fikih muamalah, ya, kemudian yang ketiga manajemen zakat dan wakaf biasanya kita sampaikan. Ini artinya bahwa kita memang harus terus-menerus mengkaji yang namanya ibadah intelektual untuk terus kita menambah dan mempelajari ilmu pengetahuan. Dalam hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita meninggal dunia. Artinya ahli ini tidak ada batasnya, sampai kita memang tidak bernapas baru kita berakhir. Dan itu semua ibadah yang sifatnya intelektual yang dia berikan dalam Al-Quran surat Toha ayat 114 yang Nabi mengabadikannya, dan Nabi tidak pernah minta pangkat jabatan kedudukan harta tahta dan kekayaan, tapi beliau yang minta ditambah adalah waqul rabbi zidni ilma, wahai Allah Tuhan kami berikanlah aku ilmu, kata Nabi. Nabi yang serba tahu, kalaupun beliau tidak tahu pasti menunggu datangnya wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tapi Nabi yang seperti itu masih terus meminta untuk ditambahkan ilmu. Tentu saja apalagi kita yang serba kekurangan ilmu harus terus-menerus mengupdate ilmu pengetahuan tersebut. Yang menurut Imam Ghazali tadi, ilmu yang dimaksudkan bukan hanya ilmu yang sifatnya ukhrawi akhirat semata, tapi termasuk ilmu yang sifatnya duniawi, karena pada hakikatnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ibadah dalam makna ibadah sosial. Dan inilah yang paling banyak. Sosial terdiri atas bekerja, berolahraga, bergaul, berbakti dan berbagi. Tetap bekerja dengan baik sesuai dengan amanah dan tupoksi kita masing-masing. Berusaha berolahraga dan istirahat atau tidur yang cukup, tidak berlebihan, mengurangi waktu di media sosial, main game atau sebagainya. Dan inilah yang memang terus ibadah tersebut. Yang penting ada hikmah dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi, Muhammad bin Muhammad As-Samarqandi, disebutkan bahkan di situ lebih jelas imatatul adza lit-thariq, bahwa ibadah membuang duri saja di jalan itu sudah dinilai sebagai sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep kita harus memahami bahwa yang dinamakan ibadah itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji saja, tapi seluruh amal hidup dan kehidupan yang dimulai dengan niat dan dengan ikhlas karena Allah, itu semua adalah nilai dalam kita pengabdian dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwi 'alal laili wan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dawil albabi wal i'tibar. Salawatullah wa salamu 'alan nabiyil karim wa ala alihi washabil kiram, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat yang kedua ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkaitan dengan kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita bersama. Dan inilah saatnya, menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Al-Um, apabila berkumpul lebih dari 40 orang, itu sangat lebih mustajab kalau kita berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.